Ya, Anda kembali di G20 Forum CNBC Indonesia, The Futures of Indonesia Energy Transition. Saya Maria Katarina dan acara ini terselenggara juga berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Bayan Resources. Kami lanjutkan kembali diskusi. Saya masih bersama dengan narasumber yang hadir di studio, ada Pak Alexander Eriwibowo, Direktur Bayan Resources. Kemudian juga narasumber yang tergabung di Zoom. Saat ini ada Rahmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Colin Chan, Managing Director and Head of ESG Finance Asia Pacific Asian Investment Banking Division MUFG Bank Ltd, dan Pandu Syarir, Wakil Direktur Utama TBS Energi Utama. Kita masih bahas peran serta Indonesia dalam transisi energi. Itu menjadi topik besar yang kita bahas hari ini, sekaligus juga topik utama yang akan dibahas dalam forum G20 di 2 pekan ke depan ini. Saya kembali mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, dalam roadmap di Net Zero Emission 2060 kan disusun oleh pemerintah, terdapat penambahan pembangkit EBT sampai 700 gigawatt ya, berasal dari solar, kemudian hydro, biomasa, angin laut, panas bumi, serta hidrogen, dan terbuka juga untuk nuklir ternyata di dalamnya. Ini seperti apa targetnya ya untuk bisa tercapai? Cukup reasonable kah dengan komposisi ini begitu yang ditargetkan, Pak Rahmat? Ya, oke, sorry, terima kasih. I miss your last points. Jadi memang untuk kita memang sebagai salah satu agreement ya, tentunya kita juga perlu mempersiapkan bagaimana kita bisa mencapai net zero. Gitu ya. Kalau di kalimat kita kan NDC kita adalah 2060 atau lebih cepat. Dan salah satu kuncinya adalah pengembangan berbagai jenis power plant gitu ya, berbagai jenis pembangkit listrik, dengan kita secara umum ya tentunya harus melihat semua jenis teknologi yang tersedia. Nah, hari ini hydro kita udah cukup matang, tentunya juga yang lain-lain misalnya solar panels gitu ya, matahari, angin, biomasa dan sebagainya. Indonesia punya sumber biomasa yang besar. Kemudian ke depan geothermal itu juga penting. Nah, dari sini memang semuanya ini harus dikembangkan, semua harus dibangun, dan kita jangan sampai menutup diri ya dalam hal ini tentang perkembangan teknologi. Memang ada masing-masing dari teknologi ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalnya untuk ada beberapa yang bisa digunakan sebagai baseload ya, misalnya geothermal atau hydro, tapi dia sangat spesifik, misalnya lokasinya harus di sungai, atau misalnya harus di lokasi-lokasi yang ada panas buminya. Solar mungkin karena kita berada di ekuator, relatif bisa hampir di manapun, misalnya di Indonesia, ada beda-beda intensity radiasinya tentunya juga. Angin nggak bisa di semua tempat, tapi dia relatif lebih mudah ya tapi dia juga punya isu dengan perbedaan reliability. Gitu. Sehingga ya dari sisi ini roadmap yang dikembangkan pemerintah tentunya satu mempertimbangkan kebutuhan energi Indonesia. Di situ disebutkan up to 700 gigawatt, itu mungkin di 2060 tentunya ada asumsi pertumbuhan ekonomi, dan juga apa teknologinya yang hari ini ya kita buka semua kemungkinan, dan nanti dalam dinamikanya dari ke depan teknologi mana yang maju gitu ya, itu mungkin akan kita fokuskan yang mana yang cocok dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi saya pikir ini mindsetnya kita adalah kita open minded, kita look whatever teknologi yang available, dan juga tidak menutup diri terhadap kemungkinan perkembangan teknologi di depan. Pak Alex, terlebih dahulu deh jawab ya. Kayaknya ada beberapa sedikit kendala teknis di audio beberapa tempat ya. Kita cek lagi ke Pak Pandu. Tadi juga saya sudah tanyakan ke Pak Rahmat ya, dan masih terbuka juga untuk berbagai macam peluang dan juga update teknologi ya. 700 gigawatt penambahan di 2060 untuk net zero emission disusun pemerintah. Macam-macam dari angin laut, biomasa, solar, hydro gitu ya. Cukup reasonable atau tidak begitu ya untuk target ini dan komposisi ini nih Pak Alex? Ya, menurut saya secara teknis komposisi ini sudah sesuai dengan kondisi geografis dan potensi EBT yang ada di Indonesia. Namun saya ada beberapa catatan untuk mungkin bisa jadi catatan untuk peningkatan percepatannya. Misalkan terkait pembangkit listrik tenaga biomasa, itu kan perlu diperhatikan kecukupannya karena relevansinya dengan ketersediaan bahan pokok pangan. Oke.
Terus kedua adalah mungkin catatan PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga angin gitu ya, mengenai kesiapan grid dan energy storage untuk mendukung PLTS dan pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian untuk hidrogen tadi disebutkan, kita perlu rumuskan juga hidrogen yang bersumber dari batu bara gas atau memang completely dari renewable gitu ya. Kemudian kalau pembangkit listrik tenaga nuklir, kita perlu pertimbangan juga penerimaan dari masyarakat terhadap tenaga nuklir tersebut. Kemudian kalau untuk pembangkit listrik tenaga samudra atau ocean itu memang di negara-negara lain secara ekonomi masih terlalu mahal gitu. Jadi saya pikir seiring waktu nanti dengan ada peningkatan teknologi tentu kita akan bisa mencapai ketersediaan teknologi ramah lingkungan yang lebih equitable gitu bagi industri. Gitu. Jadi semuanya dicoba untuk dijajaki ya dari sisi perusahaan sendiri gitu ya Pak? Iya, karena memang beda-beda sumber EBT itu beda-beda treatmentnya. Contoh kayak tadi disebutkan geothermal. Nah geothermal itu eksplorasinya juga berbeda dengan eksplorasi seperti di pengembangan PLTS gitu, pengembangan tenaga angin. Jadi memang memerlukan skill atau knowledge yang berbeda-beda untuk pengembangan EBT tersebut itu menurut saya. Jadi memang juga diharapkan dengan adanya G20 ini juga banyak transfer of knowledge ya, yes. Transfer of knowledge sehingga dari para pelaku industri bisa memilih ya mana yang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan resiko yang mereka ingin tanggung gitu. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu dan ngecek lagi gitu ya posisi dari audio masing-masing gitu ya untuk para narasumber yang tergabung di Zoom. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami.